Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Sebelum memulai kegiatan belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekarang pembelajarannya tentang cerita Fabel. Jadi nanti Ibu akan Ibu akan memberi contoh Fabel dan kalian akan menceritakan kembali isi cerita Fabel tersebut. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pengertian Fabel. Fabel berasal dari bahasa Latin fabula yang aslinya memiliki arti sama dengan mitos di dalam bahasa Yunani. Fabel merupakan bentuk narasi yang menampilkan hewan berperilaku dan berbicara seperti seorang manusia. Di dalam pengertian fabel, kadang juga menyelinapkan karakter, minoritas berupa manusia atau tumbuhan-tumbuhan. Selain menceritakan tentang hewan, fabel biasanya memuat pelajaran moral dan sering dirumuskan di bagian akhir. Nilai pelajaran moral yang dimuat biasanya menggambarkan sifat-sifat jelek manusia melalui simbol-simbol binatang dengan tujuan agar pembaca menghindari sifat buruk tersebut. Tokoh fabel biasanya diperankan oleh binatang yang bersifat jujur, sopan, pintar, dan senang bersahabat, serta senang melakukan perbuatan terpuji. Slide selanjutnya. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel dibagi menjadi 8. Yang pertama ada cerita fabel termasuk di dalam cerita fiksi atau bukan merupakan kisah nyata. Yang kedua, tokoh-tokoh yang digambarkan adalah para binatang. Yang ketiga, watak tokoh pada binatang digambarkan seperti manusia. Jadi ada yang baik, rajin, suka membantu, tetapi ada juga yang buruk. Misalnya suka berbohong, sering mencuri, dan lain-lain. Yang keempat, tokoh para binatang digambarkan bisa berbicara sama seperti manusia pada umumnya. Yang kelima, fabel biasanya menggunakan latar tokoh seperti alam, baik hutan, sungai, sawah, dan lain sebagainya. Yang keenam, cerita fabel memiliki alur rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya kejadian sebab akibat yang dirangkai menjadi rangkaian sebab akibat dari awal. Yang ketujuh, di dalam cerita fabel mengandung amanat atau moral cerita yang bisa dipetik oleh pembaca. Yang kedelapan, ciri bahasa pada fabel biasanya menggunakan kalimat naratif, yakni berupa kalimat langsung dan menggunakan bahasa percakapan. Selanjutnya. Selanjutnya ada unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik fabel dibagi menjadi 7. Yang pertama ada tema, merupakan gagasan umum yang mendasari sebuah karya sastra. Yang kedua ada tokoh, para pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita. Yang ketiga ada alur atau plot, berisi urutan kejadian yang terjadi. Yang keempat ada latar, berisi pengertian tempat. Yang kelima ada sudut pandang, menggunakan arah pandang seorang penulis atau pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita, sehingga tercipta suatu kesatuan cerita yang utuh. Yang keenam ada gaya dan nada, meliputi penggunaan diksi atau pilihan kata, imagery atau citraan. Yang ketujuh ada amanat, merupakan pesan yang terkandung di dalam ceritanya dan penulis berusaha menyampaikan isi dan pesan yang ada dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada struktur fabel. Dibagi menjadi 6. Yang pertama ada judul. Judul atau kepala karangan yang memiliki fungsi untuk mengarahkan pikiran pembaca tentang gambaran umum isi fabel. Yang kedua orientasi. Kalimat yang ada di awal cerita dan memiliki fungsi untuk mengenalkan waktu, tempat, tokoh, dan karakternya.
Yang ketiga, komplikasi, bagian di mana dimunculkannya sebuah masalah atau konflik pada cerita fabel yang dibuat. Yang keempat, ada klimaks atau puncak terjadinya suatu konflik. Yang kelima, ada resolusi, bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik yang terdapat pada cerita fabel tersebut. Yang keenam, ada koda, merupakan pesan moral yang disampaikan pengarang dan penyelesaian masalah yang bisa diambil nilai moral dan pesannya. Nah, selanjutnya ada contoh cerita fabel. Silakan kalian baca dan catat hal-hal penting apa saja yang ada dalam cerita tersebut. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian membaca dan memahami ceritanya. Setelah itu, kalian dapat menceritakannya kembali. Silakan baca terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ada 3 slide, bisa dipindah kalau udah selesai baca yang pertama. Sudah dibaca semua belum teman-teman yang ini? Sudah, Nisya. Sudah, Nisha. Baik, waktu membaca selesai. Selanjutnya, siapa yang ingin terlebih dahulu menceritakan tokoh yang ada di dalam cerita fabel tersebut? Saya, Bu. Ya, Siska, silakan. Ya baik, saya akan menceritakan kembali tokoh yang bernama Ulu. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Terdengar dengan jelas. Watak tokoh Ulu pada cerita ini suka menyombongkan diri. Terdapat pada teks seperti ini, Bu. Makanya, Semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa brudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu dan tendang ke belakang seperti ini. Ups, maaf, kakimu kan pendek. Nah, seperti itu mungkin, Bu. Baik, Siska, sangat bagus. Terima kasih. Selanjutnya siapa? Saya, Bu. Silakan, Sabil. Iya, Bu, baik. Saya akan menceritakan tokoh semut. Watak tokoh semut yaitu sabar dan mencoba menjadi sosok yang selalu mendengarkan. Terdapat pada teks, Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih, Sabil. Selanjutnya siapa yang ingin lagi? Saya, Bu. Silakan, Isti.
Saya akan menceritakan tokoh burung. Watak tokoh burung yaitu bijaksana. Terdapat pada teks, Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengintari angkasa. Itulah yang kumaksud, Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernafas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Ujar burung, seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Bagus dan jelas semua jawabannya. Setelah membaca tabel tersebut, Ibu ingin bertanya kepada kalian, mengapa tokoh Ulu meremehkan teman-temannya? Ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Silakan Anisya. Karena tokoh Ulu merasa beberapa temannya tidak bisa melakukan hal yang sering ia lakukan. Oleh karena itu, Ulu selalu menyombongkan dirinya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, bagus jawabannya. Selain itu, coba ceritakan bagaimana akhirnya Ulu menyadari kesalahannya. Siapa yang ingin berbicara? Izin menjawab, Bu. Jadi karena Ulu bertemu dengan burung dan berpikir bahwa burung pun tidak menyukai hujan seperti semut dan ikan. Ternyata burung menasehati Ulu untuk tidak menghina kekurangan temannya yang lain, karena kita semua mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, Ulu sadar bahwa apa yang ia lakukan pada teman-temannya itu tidak baik. Ulu menyesal dan meminta maaf, serta berjanji akan lebih menghargai apapun kelebihan dan kekurangan dalam diri masing-masing. Seperti itu, Bu, jawaban saya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Sabil. Jawabannya cukup jelas dan bagus. Selanjutnya, coba sebutkan nama tokoh serta watak yang ada dalam cerita tabel tersebut. Saya izin menjawab, Bu. Silakan Siska. Tokoh yang ada di dalam fabel tersebut berjumlah 4, Bu. Yang pertama itu ada Ulu atau si katak hijau. Nah, wataknya ini sombong atau suka membanggakan diri sendiri. Yang kedua ada semut. Nah, semut ini wataknya mudah berkecil hati. Yang ketiga ikan. Wataknya suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dan yang terakhir itu ada burung. Nah, watak si burung ini bijaksana dan mau mengingatkan temannya yang salah. Seperti itu, Bu. Terima kasih Siska atas jawabannya. Sebelum menutup pembelajaran ini, siapa yang ingin menyampaikan pesan moral yang terdapat dalam cerita tabel tersebut? Saya, Bu. Silakan Isti. Jadi pesan moralnya yaitu Tuhan telah menciptakan makhluk dan kelebihan dan kekurangannya. Jangan pernah melukai hati dengan perkataan yang menyakitkan. Pada akhirnya orang-orang tidak akan mau berteman. Kita harus saling menghargai satu sama lain sebagai bentuk rasa syukur atas karunia yang Tuhan berikan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Isti. Karena waktunya sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Tetapi sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu akan membacakan kesimpulan terkait materi yang telah kita pelajari hari ini. Kesimpulannya adalah, fabel merupakan cerita fiksi atau hayalan belaka atau fantasi. Kadangkala fabel memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Cerita fabel juga sering disebut cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Dengan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita fabel adalah binatang. Cukup sekian kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran yang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya anak-anak. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Udah nih, stop. Sama-sama. Dah. Apaan sih? Dah. Dadah. Nah.